Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Citamaya Dewi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu Universitas Hindu Negeri di Gusti Bagus Subrowo Denpasar. Nomor NIM 2124151005. Relational Dialectical Theory. Komunikasi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga di sekolah dan di lingkungan tempat kita bekerja. Kehidupan dapat berjalan dengan lancar, pekerjaan berjalan dengan sukses, perkuliahan atau sekolah juga dapat berjalan dengan baik. Bahkan kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan itu berkat komunikasi. Berdasarkan buku Cangara tahun 2016, ada beberapa alasan yang mendorong perlunya komunikasi dipelajari. Yang pertama, komunikasi yang baik dengan orang lain akan membantu seseorang mempermudah mendapatkan rezeki, sahabat, dan pelanggan. Semakin banyak orang tidak mengenal etika berkomunikasi juga menjadi alasan perlunya komunikasi dipelajari. Seperti kita ketahui, belakangan semakin berkembangnya zaman dan mendapat pengaruh dari dunia luar membuat orang semakin tidak beretika dalam komunikasi. Jika dulu seorang anak selalu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah, kini fenomena tersebut atau pemandangan tersebut hampir pudar. Selain itu, pengaruh media sosial seperti YouTube dan TikTok membuat anak-anak mudah meniru cara berkomunikasi dalam media sosial tersebut. Bahkan komunikasi yang sifatnya kasar. Yang ketiga, dengan mengetahui konsep, teori, dan dasar-dasar praktek komunikasi yang baik, seseorang bisa menjadi pekerja komunikasi yang terampil dan profesional dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Beberapa pakar komunikasi telah mengemukakan penelitiannya tentang teori-teori komunikasi. Di antaranya, Allman dan Taylor yang menemukan social penetration theory, Aristoteles yang menemukan teori tentang retorik, Leslie Bahter dan Barbara Montgomery menemukan relational dialectical theory, Berger dan Calabrese yang menemukan tentang uncertainty reduction, Burgon yang menemukan expectancy violation theory, Book yang menemukan tentang dramatism, Festinger yang menemukan tentang cognitive dissonance theory. Yang menarik untuk dibahas adalah teori dari dua akademisi yaitu Leslie Bahter dan Barbara Montgomery yang menemukan tentang relational dialectical theory. Relational dialectics theory adalah gaya berkomunikasi dalam rangka menyatukan perbedaan-perbedaan orang yang melakukan komunikasi. Penulis menyebut teori ini menarik karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam sebuah hubungan ternyata juga mendapat perhatian dari dua pakar komunikasi ini. Teori ini juga menurut penulis dapat membedah permasalahan-permasalahan rumah tangga yang dewasa ini semakin banyak mengalami permasalahan pertengkaran bahkan hingga berujung ke perceraian. Bisa jadi karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Cara pandang yang muncul akibat dari ilmu pengetahuan ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang semakin beragam membuat satu individu dengan individu lainnya memiliki sifat egois dan merasa paling benar. Dikutip dari balipost.com yang tayang pada 22 Juni 2021 disebutkan bahwa selama pandemi COVID-19 angka perceraian naik tajam. Pada 2020, perkara perdata di wilayah Badung dan Denpasar yang masuk ke Pengadilan Negeri Denpasar ada sebanyak 1.224 kasus, yang mana kasus perceraian merupakan salah satu kasus perdata. Dari 1.224 kasus tersebut, 895 merupakan kasus perceraian dan sudah diputus. Angka ini juga merupakan akumulasi kasus 2019 yang diputus pada 2020. Pada 2021, kasus perceraian ternyata naik tajam dan masih mendominasi gugatan yang masuk dari Badung dan Denpasar. Dari 639 gugatan, 453 gugatan merupakan gugatan perceraian. Disebutkan juga, selain karena faktor ketidakcocokan, kasus perceraian dipicu kehadiran orang ketiga.
Di masa pandemi COVID-19, faktor ekonomi menjadi salah satu bagian dari penyebab keretakan rumah tangga. Di era yang serba materialistis saat ini, bukan mustahil lagi jika faktor ekonomi menjadi penyebab ketidaknyamanan dalam sebuah hubungan atau relation. Bahkan di masa pandemi, penyebab ini semakin menguat karena semakin banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, dan mengalami penurunan pendapatan. Dengan menelaah teori relation dialectics, teori ini dapat memberikan ruang untuk menelaah ke dalam diri sendiri atau masing-masing individual agar dalam sebuah hubungan terjadi penyatuan atau kesamaan. Dengan teori ini pula, upaya-upaya komunikasi bisa dilakukan untuk menyatukan cara pandang yang berbeda serta menemukan solusi dalam perkara perceraian. Relation dialectics teori memiliki 4 asumsi mengenai hidup berhubungan. Yang pertama, hubungan bersifat fluktuasi, up and down, antara keinginan-keinginan yang bertentangan. Sebuah hubungan tentu akan mengalami perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dicerminkan dengan tingkat keintiman dan kedekatan dalam hubungan. Hal ini akan mempengaruhi cara mengungkapkan kebersamaan dan kemandirian yang bisa saja berubah. Asumsi yang ketiga adalah pertentangan atau kontradiksi adalah fakta-fakta yang paling mendasar dalam hidup berhubungan atau relation. Meskipun pertentangan ini berupaya dihindari dalam sebuah hubungan, namun akan selalu muncul dalam suatu hubungan. Dengan komunikasi, maka pertentangan dalam hubungan dapat dinegosiasikan dan ditemukan titik temu dari pertentangan tersebut, serta benang merah dari pertentangan. Sehingga dalam hal ini, komunikasi berperan memberikan solusi dan penyelesaian atas suatu masalah dalam relation.